Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, ya masih bisa bertatap muka lagi dengan Isa, tetap di acara yang sama ya, kajian tentang agama ya, dengan tujuan untuk belajar tentang kajian agama, syariat agama, dengan tujuan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa menempuh suatu jalan ya untuk menuntut ilmu agama, dan yang pastinya adalah lillah karena Allah, maka Allah pasti akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Jadi surga itu artinya luas teman-teman ya. Bisa berupa kesehatan, keamanan, bisa berupa kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan, kemenangan, dan masih banyak lagi ya. Masya Allah ya. Artinya apa? Allah akan memberikan kebahagiaan untuk kita, kemudahan, berbagai macam kemudahan buat kita ya. Kebahagiaan, sesuatu yang menjadikan kita tuh bahagia, senang ya, happy gitu ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita mau belajar ya, karena kita mau belajar ya. Masya Allah ya. Dan teman-teman, untuk kali ini Nisa akan ajak teman-teman belajar di kajian pagi ini ya, dengan tema adalah birrul walidain. Mungkin teman-teman yang sudah pernah mendengarkan kajian-kajian atau tausiah pasti sudah tahu gitu ya, apa itu birrul walidain gitu ya. Akan tapi teman-teman masih banyak teman-teman kita masih belum paham tentang apa sih birrul walidain itu gitu ya. Sehingga karena belum paham, salah mengartikannya gitu ya. Salah mengartikannya. Apa sih birrul walidain itu? Artinya apa? Menjaga atau bagaimana hubungan kita sebagai anak dengan orang tua. Hubungan baik kita ya sebagai anak itu dengan orang tua kita ya. Dulu Nisa juga gitu teman-teman ya. Kalau kita tidak mau belajar dan kita tidak memahami tentang arti daripada birrul walidain itu, maka kita akan salah pengertian gitu loh. Salah pengertian, sehingga apa? Yang seharusnya birrul walidainnya sebenarnya itu kita ya menjaga hubungan dengan orang tua kita itu, artinya kita bisa mengarahkan orang tua kita ataupun ya dan keluarga kita itu benar-benar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan birrul walidain itu. Akan tapi banyak ya dari kita yang karena kita belum paham, kita mengartikan bahwa birrul walidain itu adalah kita memberikan kepada orang tua kita itu perhatian yang lebih dengan duniawi gitu loh ya, dengan duniawi. Artinya kita hanya mengartikan bahwa birrul walidain itu artinya kita hanya memberi atau membalas jasa orang tua kita dengan duniawi ya. Dan di sini teman-teman, ini juga pernah Nisa alami sendiri gitu ya. Waktu pertama Nisa masih awam dan masih belajar tentang syariat agama ya, belajar dari tausiah-tausiahnya para alim ulama seperti itu ya. Ya, bagaimana waktu Nisa mendengar atau tentang birrul walidain itu, sehingga salah pengertian dari Nisa sendiri salah pengertian ya, karena mengartikan bahwa birrul walidain itu kita memberikan atau membalas jasa orang tua kita itu dengan ukuran ataupun takarannya itu adalah dengan duniawi. Nah, di sini teman-teman, sehingga ya, birrul walidain kita bukan menjadikan orang tua kita malah mendekatkan diri kepada Allah, akan tapi justru ya, justru membuat orang tua kita tidak mau mendekatkan diri kepada Allah gitu loh ya, tidak mau mengenal tidak mendekatkan diri kepada Allah gitu loh. Karena kita sebagai anaknya salah dalam memahami tentang birrul walidain dengan orang tua kita ya. Dulu Nisa juga sama gitu teman-teman ya. Di saat birrul walidain itu artinya kita membalas jasa orang tua kita gitu ya. Lalu
misalkan apa ya, seperti ini, kita selalu memberikan sesuatu yang lebih dari untuk orang tua kita, ya. Misalkan apa, untuk orang tua ya, kita bekerja, kita cuma bekerja, lalu misalkan kita itu ya, kita memberikan kepada orang tua kita itu uang, ataupun kita memberikan orang tua kita itu berupa barang atau sesuatu yang mungkin apa ya, yang harganya mahal ya. Selalu kita tuh hanya menganggapnya seperti itu. Jadi menganggap bahwa kita bekerja ya. Ya udah, kita bekerja aja. Namanya birrul walidain itu, nanti kalau kita bekerja, kita punya hasil gitu ya. Lalu kita berikan kepada orang tua kita. Kita kasih uang, kita kasih belikan barang-barang. Ya, nanti apapun yang orang tua kita minta lalu kita kasih. Jadi kita mengukurnya birrul walidain itu dengan ukuran apa? Ukuran duniawi. Ya, ukuran duniawi. Tanpa kita tahu apa ya, dampak dari kalau kita mengukur birrul walidain kita itu dengan ukuran duniawi. Karena apa teman-teman? Kalau kita mengukur dengan ukuran duniawi, kita nggak akan pernah apa ya, nggak akan pernah menjadikan birrul walidain kita itu benar-benar birrul walidain yang sebenar-benarnya di dalam Islam, di dalam syariat Islam ya. Karena kalau di dalam syariat Islam ya, seperti yang sudah Nisa pelajari, namanya birrul walidain itu bukan kita memberikan apa ya, kita bekerja ya, lalu kita mendapatkan rezeki mendapatkan hasil, lalu setelah itu kita menjatah orang tua kita uang, kita jatah uang, orang tua kita mau beli apapun lalu kita belikan ya, mau minta apapun kita belikan, kita penuhi ya. Artinya apa? Kita cuma mengukur dengan birrul walidain kita itu dengan ukuran duniawi ya, duniawi, tanpa kita tahu sebab akibatnya ya, akibatnya bahwa kalau kita birrul walidainnya ukuran kita adalah duniawi, maka itu adalah birrul walidain yang tidak benar. Walaupun ada pepatah mengatakan, jadikanlah ibumu menjadi raja, maka rizkimu akan mengalir seperti apa ya, banyak ya. Jadikanlah orang tuamu seperti raja, maka nanti rizki kamu akan banyak. Allah akan memberikan rizki yang banyak kepada kamu. Nah di sini teman-teman, di sini termasuk pada bab birrul walidain kan ya. Karena apa? Kalau kita menjadikan orang tua kita adalah raja, maka dengan kita menjadikan orang tua kita raja itu sama halnya kita birrul walidain itu, maka Allah akan memberikan rizki kepada kita tuh lebih dan lebih. Nah di sini salah pemahamannya, banyak yang salah pemahaman ya. Dulu Nisa juga gitu. Artinya kalau kita menjadikan orang tua kita raja, kita memberikan hal yang lebih kepada orang tua kita ya, lebih kepada orang tua kita ya. Artinya apa? Kita selalu bagaimana supaya apa ya, seperti Nisa juga sama, bagaimana nanti Nisa bisa memberikan orang tua Nisa itu yang lebih dari Nisa sendiri gitu ya. Yang pada akhirnya apa ya teman-teman, justru ya setelah Nisa pelajari itu ternyata tidak benar gitu loh. Tidak benar ya. Salah kalau di dalam syariat agama itu kalau kita ya menjadikan orang tua kita raja dengan ukuran duniawi. Nah di sini teman-teman ya, mumpung di sini ya hari ini adalah hari terakhir kita bulan Ramadan ya. Semoga dengan dengan kajian ini bisa menambah keimanan kita, pengetahuan kita, sehingga nanti setelah kita lebaran teman-teman, Masya Allah, kita benar bisa memperbaiki hubungan birrul walidain kita dengan orang tua kita ya, sehingga yang dulunya kita ya masih mengukur ya birrul walidain kita itu dengan takaran duniawi, pada akhirnya kita akan berubah gitu ya, akan berubah ukuran kita adalah dengan iman ya, dengan iman, dengan doa, Jadi teman-teman ya, setelah Nisa pelajari ya, orang tua kita, kalau kita tahu hati mereka, seperti Nisa sendiri gitu ya, Nisa suatu saat menjadi orang tua. Nggak mungkin Nisa tuh menjadi orang tua nanti kalau misalkan punya anak gitu ya, oh iya nanti kalau kita memang benar orang beriman ya, kalau kita menjadi orang beriman gitu, benar-benar kita beriman, kita bertakwa sama Allah, kita menjadi orang yang bertauhid, terus kita nanti menjadi orang tua, kita mau punya anak gitu ya, anak kita bekerja, nggak mungkin kita itu akan bahagia dengan kalau anak kita tuh memberikan uang kepada kita,
memberikan harta kepada kita, nggak akan bahagia gitu loh, nggak akan bahagia. Karena sebagai ibu, bagaimanapun ibu sudah melahirkan anak bertaruh dengan nyawa. Kasih sayang ibu itu benar-benar tidak bisa kita logiskan dengan apapun. Cinta dan kasih sayang ibu kepada anaknya itu. Lah, di sini teman-teman, kalau kita memang sebagai seorang ibu, ya, kita pernah merasakan bagaimana perjuangan kita untuk melahirkan anak. Apalagi kalau misalkan ibu ya melahirkan anak sampai anaknya sampai 3 sampai 4 sampai 5 sampai 6, ada yang sampai 7, lahirnya normal semuanya. Ya Masya Allah gitu teman-teman. Ya, perjuangan atau kasih sayang ibu ini, kalau kita memang benar-benar menjadi seorang ibu, kita nggak akan pernah bahagia kalau misalkan anak kita hanya mengukur atau membalas jasa atau birrul walidain dengan kita itu dengan ukuran harta, dengan ukuran duniawi. Ya, misalkan anak kita bekerja, sekolah, bekerja, akhirnya mendapatkan pekerjaan, akhirnya mendapatkan penghasilan, tiap bulan kita dikasih sama anak kita, ya. Akan tapi anak-anak kita tidak pernah memperhatikan kita, nggak pernah memperhatikan kita, cuman bekerja dikasih uang, mau beli apa dikasih, tapi tidak pernah memperhatikan orang tuanya. Dalam arti apa? Tidak memperhatikan secara jasmani dan rohaninya bagaimana orang tuanya. Ya, orang tuanya. Padahal kalau kita sebagai orang tua, pasti di dalam hati seorang ibu, orang tua itu nggak akan pernah merasa bahagia apabila ya diberi uang, diberi harta ya sama orang anaknya. Nggak akan pernah bahagia teman-teman. Nggak akan pernah bahagianya orang tua kita nggak seperti itu. Ya, bahagianya nggak seperti itu. Bukan kita memberikan uang, apapun yang orang tua kita minta kita belikan, bukan itu teman-teman. Ya, lah di sini bagaimana birrul walidainnya sebenarnya itu seperti apa? Ya, di sini teman-teman kajian inilah Masya Allah ya. Dulu pernah juga Nisa belajar seperti ini, akan tapi di tempat yang berbeda. Ya, kalau dulu Nisa ya selalu mengadakan seperti kajian seperti ini di Facebook teman-teman ya. Di sekarang ya alhamdulillah Allah kasih izin sehingga bisa membuat channel di YouTube dengan tujuan dengan harapan semoga dengan Nisa Asifah Dakwah Channel ini kita bisa belajar, kita bisa mencari solusi bagaimana supaya kita tuh benar-benar memahami tentang syariat agama, tentang agama Islam. Bagaimana supaya kita benar-benar bisa memperbaiki apa yang menjadi kesalahan kita sehingga benar-benar kita itu apapun yang kita kerjakan sesuai dengan syariat agama Islam, dan apapun yang kita kerjakan itu Allah meridhoinya gitu. Allah meridhoi. Jadi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di sini teman-teman, ya. Birrul walidainnya sebenarnya di dalam Islam itu adalah bagaimana kita sebagai anaknya yang dilahirkan oleh orang ibu kita, itu kita bisa menjadi anak yang pertama, bisa menjadi anak yang soleh-solehah. Menjadi anak yang soleh-solehah itu birrul walidain yang sebenarnya kepada orang tua kita. Jadi bagaimana kita menjadi seanak itu berusaha untuk menjadi anak yang soleh-solehah. Nah, ini birrul walidain. Ya, nanti setelah bagaimana kita itu menjadi anak yang memiliki budi pekerti dan memiliki akhlakul karimah. Ini adalah birrul walidain yang sebenarnya. Bukan berarti birrul walidain itu terus kalau masalah teman-teman, kalau masalah kita membalas budi orang tua kita, seperti kita memberikan uang kepada orang tua kita, memberikan apapun yang memberikan sesuatu untuk orang tua kita, itu bukan birrul walidain. Itu adalah memang itulah semestinya kita sebagai seorang anak harus dulu orang tua kita merawat kita, maka sebaliknya adalah kita merawat orang tua kita. Kalau kita sudah punya penghasilan, ini adalah sudah menjadi kewajiban setiap anak gitu loh. Kewajiban setiap anak untuk memberikan uang atau memberikan mencukupi kebutuhan orang tua kita. Itu adalah sudah menjadi kewajiban kita setiap anak seperti itu
ya, memberikan memberikan apa yang orang tua kita butuhkan, itu adalah kewajiban kita. Tapi itu termasuk birrul walidain, akan tapi birrul walidain di dalam Islam yang sebenarnya itu adalah tadi, satu adalah apa? Dengan menjadikan kita itu menjadi anaknya yang soleha. Kalau kita benar-benar bisa menjadi anak yang soleh-solehah, maka teman-teman, Masya Allah, inilah yang dimaksud birrul walidain. Karena apa? Kalau kita menjadi anak yang soleh-solehah dalam keadaan apapun, kita akan perhatian kita akan selalu penuh. Kasih sayang kita kepada orang tua kita selalu penuh. Menjadikan diri kita menjadi anaknya yang memiliki budi pekerti, yang mulia, memiliki akhlakul karimah yang mulia. Nah, di sini teman-teman, kalau kita menjadi anaknya, kita menjadi anak, ya, kita bisa memperbaiki diri. Ya, kita selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita belajar, akhirnya kita bisa menjadi, karena kita mau belajar, ya, lalu Allah menghendaki kita untuk bisa menjadi menjadi anak yang soleh-solehah. Lalu setelah itu Allah kehendaki kita, karena kita senang belajar, ya, selalu Allah menghendaki kita untuk menjadi anak yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Maka inilah teman-teman, di saat kita menjadi anak yang soleh-solehah, kita menjadi anak yang soleh-solehah, kita bisa memiliki budi pekerti dan akhlakul karimah, maka Masya Allah, inilah yang dinamakan birrul walidain. Birrul walidain. Terus apa lagi? Yaitu apa? Membimbing orang tua kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, membimbing orang tua itu juga termasuk birrul walidain, teman-teman. Kita tahu bahwa sebenarnya bagaimanapun kita itu, ilmunya kita itu, ya, kita dibandingkan dengan orang tua kita itu, kita tidak ada apa-apanya. Karena orang tua kita adalah guru kita. Orang tua kita adalah ibu kita, adalah madrasah bagi kita. Akan tapi kita sebagai anak, ya, kita sebagai anak juga punya kewajiban untuk membimbing orang tua kita. Membimbing untuk apa? Membimbing untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, di saat misalkan ya seperti ini, kita harus mencari waktu untuk orang tua kita itu, ya, apapun, dimanapun kita bekerja, mencari waktu yang terbaik untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua kita, untuk menanyakan suatu contoh seperti itu, bagaimana tentang kesehatannya, bagaimana tentang makan apa, sakit apa. Lah, kita ditanyakan, teman-teman, ini birrul walidain. Bukan hanya birrul walidain, saya bekerja, dapat hasil, dapat uang, kasih orang tua. Ini bukan termasuk birrul walidain. Karena itu sudah menjadi kewajiban setiap anak untuk mencukupi kebutuhan orang tuanya. Nah, ini teman-teman, birrul yang sebenarnya sebagai anak, mau kita kerja apapun, mau dimanapun kita bekerja, kita harus mencari waktu yang terbaik, ya. Justru harus kita memberikan waktu yang terbaiknya untuk orang tua kita. Untuk apa? Berkomunikasi untuk orang tua kita. Menanyakan bagaimana tentang kesehatan, bagaimana tentang sakit, apakah ada rasa sakit, apa yang dimakan setiap hari, cukup apa enggak, pakaiannya gimana, butuh pakaiannya sudah ada yang perlu dibeli apa enggak, apa yang ingin dibutuhkan. Nah, di sini teman-teman, dan ini birrul walidain, kita harus mengarahkan selalu di saat kita telepon sama orang tua. Dulu waktu masih kita kecil, orang tua kita mendidik kita, membimbing kita, sehingga kita menjadi orang yang, setelah kita menjadi orang yang dewasa, ya, kita punya penghasilan, kita kembali. Allah kasih ilmu kepada kita, Allah kasih pengetahuan kepada kita, kita tahu tentang syariat agama, kita menjadi orang yang beriman, kita menjadi orang bertakwa. Maka apa? Ya, cari gitu loh waktu yang terbaik untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua kita. Sehari ataupun seminggu, kita harus benar-benar memberikan waktu yang terbanyak itu. Kalaupun kita memang punya teman, kita punya sahabat itu, ya, waktu yang terbanyak itu untuk orang tua kita, ya, untuk berkomunikasi untuk orang tua kita, untuk menanyakan. Dan di sini teman-teman, ada satu hal lagi gitu loh, ya, jangan pernah, ya, kalau kita teleponan, kalau kita berkomunikasi sama orang tua kita itu, justru kita mengajak orang tua kita untuk menggibah orang, ya, ya, karena ini nanti kita bukan menjadi birrul walidain, tapi menjerumuskan orang tua kita untuk menjerumuskan orang tua untuk berbuat dosa, berbuat maksiat gitu loh. Ya, di sini teman-teman, kita harus kalau kita lagi berkomunikasi sama orang tua kita, ya, apa yang kita bicarakan adalah tentang bagaimana kita tuh memperbaiki diri,
ya, bertanya tentang apa kekurangannya, apa sakitnya. Lalu kalaupun misalkan ada ya orang tua yang mungkin masih ada yang belum sholat ya, nanti diarahkan gitu loh. Jangan pernah kita ya dengan orang tua kita mau bagaimanapun ya, kita teleponan, kita komunikasi, lalu kita yang dibicarakan gosip atau menggibah orang gitu ya. Maka kita sebagai anak ya, kalau kita membiarkan orang tua kita ya menggosip atau menggibah orang, maka kita tidak bisa birrul walidain kepada orang tua kita. Karena arti birrul walidain itu adalah memuliakan orang tua kita. Nah, kalau kita sebagai anaknya misalnya kita berkomunikasi sama orang tua ya, lalu kita orang tua kita awam gitu ya, mungkin ada kalanya orang tua kita itu salah, ada kalanya kita juga mempunyai kesalahan. Di saat orang tua kita berkomunikasi lagi membicarakan orang ataupun membicarakan orang yang bukan permasalahan keluarga kita gitu ya, maka kita sebagai anaknya harus mengarahkan, membimbing seperti ini, jangan seperti ini. Maka kita arahkan, misalkan kita bagaimana tentang ilmu-ilmu agama, syariat agama, seperti itu teman-teman. Lah, di sini namanya baru birrul walidain. Lah, kalau kita sebagai anak, misalkan ya kita bekerja di perantauan, lalu kita teleponan orang tua kita, lalu orang tua kita menggibah, membicarakan keburukan orang, lalu kita diam, kita biarkan gitu ya. Maka ini bukan birrul walidain ya, bukan birrul walidain. Karena apa? Kita membiarkan orang tua kita terjerumus dalam dosa, itu artinya kita belum bisa birrul walidain yang sebenarnya. Nah, kalau birrul walidain yang sebenarnya adalah di saat ya kita berkomunikasi, ataupun kita langsung misalkan kita pergi ke tempatnya orang tua kita ya. Mungkin kita seringnya main dengan anak kita, mungkin ya bersilaturahim gitu ya. Maka apa yang kita bicarakan adalah tentang kebaikan, tentang bagaimana keadaan, bagaimana tentang belajar, tentang syariat agama ya. Nah, nanti kalau misalkan orang tua kita, namanya bagaimanapun kita punya orang tua pasti punya salah gitu ya. Jangankan orang tua, kita pun punya salah. Nah, kalau kita sebagai anak, kita ingin benar-benar birrul walidain sama orang tua kita pergi ke rumahnya orang tua, nanti orang tua kita mungkin membicarakan keburukan orang, maka kita harus arahkan sebagai anak, harus bimbing. Misalkan umi ya, atau bu atau mak gitu ya, kalau orang Jawa mak gitu ya. Jangan membicarakan orang ya, karena nggak benar. Kalau kita membicarakan orang, nanti pada akhirnya kita akan berdosa gitu loh. Lah, kita arahkan gitu loh. Selalu apa teman-teman? Kalau kita main ke orang tua kita dengan anak kita, yang dibicarakan tentang keluarga kita sendiri. Tentang bagi anaknya, bagaimana belajarnya, saling memberikan support, saling membimbing, bagaimana supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa menjadi hamba yang baik, umat yang baik ya. Seperti itu teman-teman ya. Dengan kita komunikasi dengan orang tua kita pun sama gitu loh. Jangan pernah kita di saat orang tua kita melakukan kesalahan, kita membiarkan gitu loh. Ini kalau kita membiarkan orang tua kita ya, artinya kita melakukan dosa seperti menggibah, menjadikan keburukan orang ataupun terus kita diam aja, kita tidak menegur atau kita tidak membimbingnya, maka kita tidak bisa birrul walidain artinya. Karena kita membiarkan orang tua kita terjerumus dalam dosa, artinya kita bukan birrul walidain gitu loh. Jadi birrul walidain yang sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai anaknya dulu ya, kita masih di dalam kandungan ibu kita. Ibu kita mengandung kita 9 bulan ya. 9 bulan. Masya Allah. Setelah melahirkan, orang atau ibu kita berjuang dengan ketulusan, dengan cinta, dengan keikhlasan, berjuang untuk kita melahirkan kita. Ya, setelah berjuang tanpa ibu kita itu benar-benar merasakan rasa sakit. Karena setelah kita lahir, semua rasa sakit yang dirasakan waktu melahirkan kita itu semuanya nggak ada, lenyap gitu loh ya. Yang ada hanya kebahagiaan. Nah, di sini teman-teman, kalau kita sebagai anaknya ya, kita harus juga sama sebagaimana orang tua kita sudah tulus dengan kasih sayang, dengan cinta, bisa ya mengandung kita 9 bulan, melahirkan kita dengan berjuang ya, dengan
mempertaruhkan nyawa untuk kita, ya, maka kita juga harus sama. Sewaktu orang tua kita sudah tua, ya, kita harus bisa membimbing mereka. Membimbing mereka dalam arti untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Karena segala sesuatu, kalau kita tidak, tujuan kita, birrul walidain kita tidak membimbing orang tua kita untuk mendekatkan kepada Allah, maka semuanya apa ya? Kita tidak bisa membalas kasih sayang dan ketulusan orang tua kita itu di waktu apa? Mengandung kita dan melahirkan kita, membesarkan kita. Belum bisa membalas itu, teman-teman. Ya, jangan pernah kita diukur dengan harta, dengan uang, lalu bisa membalas jasa orang tua kita yang sudah melahirkan kita, yang mengandung kita, melahirkan kita, mencari nafkah untuk kita, membesarkan kita. Walaupun kita punya harta, katakan ya, harta kita banyak, uang kita banyak sekali, ya, mungkin miliaran, mungkin apa ya, triliunan, mobil kita banyak, rumah kita banyak, kita punya perusahaan, kita berikan untuk orang tua kita, belum cukup, teman-teman. Walaupun kita punya emas intan permata sebanyak, ya, kita gantikan untuk membalas jasa orang tua kita, ibu kita melahirkan, orang tua kita membesarkan kita, belum cukup, teman-teman. Belum cukup, ya. Walaupun semua, ya, yang ada di bumi Allah ini semua adalah harta kita, lalu kita berikan orang tua kita untuk sebagai membalas jasa orang tua kita mengandung kita dan melahirkan kita, belum cukup. Tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah membuat ibu kita tuh bahagia, orang tua kita bahagia. Lah, cara supaya kita bisa membuat orang tua kita bahagia adalah bagaimana? Yaitu itu tadi. Kita harus bisa sebagaimana orang tua kita sudah membimbing kita sewaktu kecil, membesarkan kita, mengandung, melahirkan kita. Maka kita sebagai anaknya, setelah kita dewasa, setelah kita punya belajar tentang agama, setelah kita punya penghasilan, kita harus membimbing dan mengarahkan orang tua kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai umat yang beriman, umat Islam, umat yang beriman, umat yang bertakwa. Karena kedudukan kita mulia di hadapan Allah itu dengan apa? Dengan kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang bertauhid, bukan menjadi orang yang kaya. Ya. Kedudukan yang mulia di hadapan Allah itu ya kalau kita menjadi orang Islam bukan karena kita kaya. Bukan karena kita banyak harta, bukan karena kita punya perusahaan, bukan karena kita punya aset yang banyak, bukan. Akan tapi apa? Bagaimana kita membimbing atau mengarahkan orang tua kita tuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, teman-teman, ya. Hanya dengan kita membimbing orang tua kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Mendoakan mereka dengan doa-doa terbaik kita, ya. Maka inilah cara birrul walidain. Birrul walidain. Cara membalas kasih sayang dan cinta orang tua kita, perjuangan orang tua kita itu di saat mengandung dan melahirkan itu apa? Yaitu dengan cara mengarahkan atau membimbing orang tua kita itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya bisa menjadi hamba yang umatnya yang beriman, menjadi hambanya yang bertakwa, menjadi hambanya yang bertauhid, bisa menjalankan perintah Allah, bisa menjauhi larangan Allah. Ini yang dinamakan birrul walidain. Ya. Tadi yang pertama apa? Pertama adalah dengan menjadikan diri kita, anaknya itu menjadi anak yang solehah. Anak yang solehah itu seperti apa? Ya. Anak yang solehah itu seperti apa? Anak yang solehah itu anak yang beriman kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu baru dinamakan anak yang solehah. Benar-benar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dalam arti apa? Sholat, ya, menjalankan sholat 5 waktu. Benar-benar menjaga akhlak kita dengan akhlak yang baik. Benar-benar kita mendekatkan diri kepada Allah. Benar-benar kita menjadi hambanya, menjadi hambanya, menjadi umatnya itu yang beriman. Benar-benar menjalankan semua perintahnya Allah, menjauhi semua larangan Allah. Ya, dan ini, teman-teman, baru kita disebut anak yang solehah. Anak yang solehah. Nah, kalau perempuan, bagaimana kita birrul walidain sama orang tua kita? Dengan kita menjadikan diri kita wanita yang solehah. Menjadikan wanita yang solehah. Yang seperti apa? Kita tutup aurat kita dengan baik, sebaik mungkin, ya, memakai pakaian sari, sehingga apa? Benar-benar kita menjadi wanita yang solehah, ya, lalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Baru kita disebut wanita yang anak yang solehah. Nah, ini adalah birrul walidain yang pertama kita untuk orang tua kita, ya. Birrul walidain kita yang pertama untuk orang tua kita.
Nah, birrul walidain yang kedua apa teman-teman? Itu tadi, kita harus bisa mencari waktu yang terbaik untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua kita, ya, menanyakan tentang kesehatan, menanyakan tentang sakit apa, ya, menanyakan tentang apa yang dimakan, terus menanyakan apa pakaiannya, apa mau beli pakaian, apa pakaiannya ada yang rusak apa enggak, apa perlu dibelikan, apa yang masih kurang kebutuhan di rumah, ya. Lalu apa? Kalau berkomunikasi selalu mengarahkan ke orang tua kita itu untuk selalu yang kita bicarakan tentang hal-hal yang bermanfaat. Tentang hal-hal yang bermanfaat untuk orang tua kita. Yaitu tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana misalkan sholatnya seperti apa. Ini ada amalan-amalan, ya. Nanti sholat sunnah seperti ini. Nanti manfaatnya seperti ini loh, gitu loh. Ajarkan orang tua kita untuk kita bersolawat. Ajarkan gitu loh. Ya, jadi kita berkomunikasi dengan orang tua kita, yang kita bicarakan bukan hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi hal-hal yang bermanfaat. Ya, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bagaimana supaya kita bisa membimbing orang tua kita itu mendekatkan diri kepada Allah. Mengajarkan suatu contoh tentang sholawat. Oh, sholawat seperti ini loh, misalkan mak atau umi atau ibu, bagus. Karena apa? Kalau orang bersolawat itu seperti ini. Kalau orang bersolawat itu misalkan kita punya keinginan, ya, kita punya doa itu Allah selalu kabulkan dengan kita bersolawat. Kita ajarkan tentang masalah doa, misalkan kita ajarkan tentang sholat sunnah, kita ajarkan bagaimana supaya orang tua kita itu bisa beramal kebaikan, ya, fastabul khairat. Bagaimana supaya kita mengajarkan orang tua kita itu untuk benar-benar selalu bicara hal-hal yang bermanfaat. Nah, di situ teman-teman, birrul walidain yang kedua harus kita benar-benar perhatikan. Jangan pernah membiarkan orang tua kita itu membicarakan keburukan orang, menggibah orang. Karena memang teman-teman, namanya kita adalah manusia, pasti kita akan memiliki kesalahan. Jangankan orang tua kita yang sudah tua, ya, mereka yang usianya sudah lebih dari kita. Nah, kita adalah yang muda pun kita kadang pasti kita membuat kesalahan. Tapi karena kita sudah belajar tentang ilmu agama, kita tahu yang mana yang baik, mana yang benar, mana amar ma'ruf nahi mungkar, mana yang hak, mana yang batil. Maka kalau kita komunikasi sama orang tua kita, misalkan orang tua kita membicarakan keburukan orang, menggibah, maka kita arahkan, jangan mak, gitu loh, nggak usah ngomong masa orang, atau nggak usah membicarakan keburukan orang lain. Yang penting kita kalau komunikasi, kita bicarakan keluarga kita aja. Apa sih kebutuhan yang perlu, apa sih yang tujuan kita nanti kalau misalkan kedepannya, ya, nanti kalau punya cucu seperti apa. Lah itu teman-teman. Jadi kita selalu kalau berkomunikasi sama orang tua kita, yang kita bicarakan adalah hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal yang bermanfaat, ya. Karena apa? Dari awal kan pertama bagaimana kita birrul walidain sama orang tua, pertama adalah apa? Dengan menjadikan kita menjadi anak yang soleh-solehah. Nah, kalau menjadi anak yang soleh artinya kita sudah belajar tentang syariat agama. Kita tahu menjadi orang yang beriman, bertakwa. Kita benar-benar selalu mengarahkan diri kita itu untuk belajar tentang hal-hal yang bermanfaat. Sehingga di saat kita berkomunikasi sama orang tua kita, yang kita bicarakan juga hal-hal yang bermanfaat. Ya, tentang syariat agama, tentang mendekati diri kepada Allah, seperti itu. Lah nanti kalau orang tua kita membicarakan keburukan orang, jangan mak, nggak boleh. Pokoknya kita kalau bicara jangan pernah, ya, misalkan seperti ini, keluarga kita tuh jangan pernah membicarakan keburukan orang, gitu loh. Apapun kalau kita berkomunikasi dengan keluarga kita, gitu ya, kita bicarakan apa kebutuhan kita yang kita butuhkan, apa yang perlu kita perbaiki. Misalkan rumah, apa sih yang perlu kita perbaiki, ya, gitu ya. Mungkin kesehatan, mungkin mau beli obat apa. Misalkan membicarakan tentang cucunya, cucunya nakal seperti ini, gimana ini cara mendidiknya. Lah seperti itu teman-teman, ya. Bagaimana kita mengajarkan orang tua kita bersolawat, berzikir, mengajarkan orang tua kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Terus mengajarkan orang tua kita untuk beramal, fastabul khairat, ya. Ya seperti ini loh, mungkin orang tua kita tidak tahu ya tentang syariat agama. Kita belajar dulu, kita sudah belajar seperti ini loh, sebenarnya kita kalau misalkan punya harta yang kita peroleh di bumi Allah ini, di dunia ini, nggak akan pernah, itu akan kalau kita suatu saat kita meninggal, kita tidak itu akan hilang gitu loh.
Kalau kita udah meninggal, apapun yang kita miliki nggak kita bawa. Akan tapi kalau kita beramal sedekah, itulah harta kita nanti di akhirat. Harta kita yang nanti di akhirat. Kita ajarkan orang tua kita untuk bersedekah. Nanti kalau misalkan ma atau ibu misalkan punya tanaman ya, misal punya sayur, berbagi sama tetangga ya, ataupun membeli membikin apapun, berbagi sama tetangga, sama orang. Selalu mengarahkan orang tua kita untuk fastabul khairat. Ini adalah yang kedua. Yang kedua, ya. Yang tadi teman-teman yang ketiga tadi kita selalu benar-benar ya mengarahkan orang tua kita tuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, teman-teman. Ya, mendekatkan diri kepada Allah gitu loh. Nah, kalau kita sudah bisa menjadi anak yang soleh-solehah, lalu kita selalu mengarahkan orang tua kita tuh untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya, selalu membimbing mereka. Nah, di sini teman-teman, ini yang dinamakan kita yang dinamakan ini adalah birrul walidain yang sebenarnya. Lalu kita perbanyak doa, teman-teman. Nah, seperti saat ini kita lihat ya, keadaan saat ini di mana Allah memberikan ujian seperti wabah saat ini. Bagaimana cara kita di saat kita mungkin berada di perantauan, kita tidak bisa di saat lockdown kita tidak bisa berkunjung bersilaturahim dengan orang tua, ataupun di perantauan tidak bisa menemui orang tua kita. Lalu bagaimana? Lalu apakah kita dengan uang, kita berikan uang kepada orang tua kita berikan harta untuk orang tua kita, lalu bisa menjaga mereka, uang tidak bisa menjaga gitu loh ya. Kalau kita menjadi orang beriman, uang, harta itu tidak bisa menjaga orang tua kita. Lah, yang bisa menjaga orang tua kita walaupun kita berada di perantauan jauh ya, itu doa, teman-teman ya. Doa adalah termasuk mendoakan orang tua kita, adalah termasuk birrul walidain ya, birrul walidain ya. Dimanapun kita berada, kita di perantauan, kita harus selalu mendoakan orang tua kita. Di setiap sujud kita doakan Rabbi firli wali walidayah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita baca 3 kali di saat kita sujud, di saat kita kalau kita berpuasa, kalau kita sholat ya, di setiap sholat kita, sholat fardu, sholat sunnah, selalu baca ini ya, Rabbi firli wali walidayah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka masya Allah, teman-teman, ini termasuk birrul walidain gitu loh. Birrul walidain yang sebenarnya. Kalau kita sebagai orang tua kita, sebagai orang tua, suatu contoh kita sebagai orang tua, lalu kita punya anak yang soleh-solehah, masya Allah, budi pekertinya baik sama orang tua, mulia sama orang tua, bukan hanya sama kita, memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah dengan siapapun ya. Terus apa lagi ya, benar-benar mengarahkan kita untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Di saat kita salah, kita ditegur, seperti ini nggak boleh. Selalu mengarahkan kita untuk mengarahkan kita untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah, untuk menjalankan semua perintah Allah. Lalu anak kita selalu mendoakan kita ya, selalu mendoakan kita dengan doa-doa terbaik. Maka masya Allah, teman-teman, inilah kebahagiaan sebenarnya. Kebahagiaan kita sebagai orang tua kita kalau kita punya anak yang soleh-solehah, punya anak yang benar-benar membimbing kita, mengarahkan kita untuk benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhkan Allah ya. Lalu anak yang selalu mendoakan kita di setiap hari, ingat kita ya, mendoakan kita selalu memberikan waktu yang banyak itu, walaupun kita di perantauan, walaupun kita punya teman yang sangat spesial gitu ya, justru kita memberi waktu kita terbanyak untuk orang tua kita. Masya Allah, ini yang dinamakan birrul walidain, teman-teman. Kalau kita sebagai orang tua, inilah kebahagiaan sebagai orang tua. Sebagai orang tua, kalau anak kita bisa benar-benar birrul walidain sesuai dengan syariat agama, sesuai dengan birrul walidain yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, birrul walidain yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah orang tua kamu raja. Artinya apa? Bimbing orang tua kita untuk mendekatkan diri pada Allah.
untuk benar-benar meninggalkan semua ya Pak larangan Allah dan benar-benar menjalankan semua perintah Allah. Maka inilah yang dinamakan jadikanlah orang tua kamu raja. Kalau masalah teman-teman, kita memberikan harta kepada orang tua kita memberikan uang kepada orang tua kita membiayai kebutuhan orang tua kita, itu sudah kewajiban kita sebagai anak. Dimanapun, kalau kita memang orang yang beriman, ya kita menjadi orang Islam yang benar-benar beriman, kita sudah belajar tentang dulu waktu kita masih kecil pun ya, kita sudah belajar ya, bagaimana cara kita harus membalas budi kepada orang tua kita. Nah, ini kita sudah tahu cara kita membalas budi orang tua kita ya, kita membiayai kebutuhan orang tua kita. Itu adalah semua sudah merupakan kewajiban kita sebagai anak. Semua anak harus seperti itu gitu loh. Semua anak mempunyai kewajiban untuk ganti gitu ya. Sebagaimana dulu orang tua kita sudah merawat kita, membesarkan kita, maka kita punya kewajiban juga sama untuk untuk merawat orang tua kita, membiayai orang tua kita, membiayai kebutuhan orang tua kita. Tetap teman-teman, ini adalah kewajiban kita. Nah, birrul walidain yang sebenarnya di dalam Islam bukan itu. Walaupun itu adalah termasuk juga birrul walidain, akan tapi yang birrul walidain yang sebenarnya adalah menjadikan orang tua kita sebagai raja adalah yaitu dengan cara membimbing orang tua kita. Membimbing orang tua kita ya. Pertama adalah menjadikan kita anaknya menjadi anak yang soleh-solehah. Ya, kedua adalah kita selalu membimbing orang tua kita untuk benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ketiga adalah kita selalu mendoakan orang tua kita dalam waktu apapun, di sholat wajib kita, di sholat sunnah kita, dalam keadaan apapun, di saat hujan, kita kita doakan orang tua kita, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca 3 kali ya. Nanti di saat azan ya, kita mendengar suara azan, kita juga sama berdoa sama Allah. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dibaca 3 kali. Ya. Nanti di saat kita berpuasa gitu ya. Biasanya kita berbuka puasa itu kan waktu yang sangat mustajab ya teman-teman. Nah, di situ kita juga bisa berdoa selalu mengikut sertakan doa ini untuk orang tua kita. Masya Allah teman-teman. Di saat kita mau berbuka puasa, kita mendoakan orang tua kita. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita baca 3 kali sama Allah, selawat dulu. Setelah selawat baru kita membaca doa untuk orang tua. Nanti di saat kita sahur juga sama. Ya, di saat sahur kita juga sama. Kita doakan orang tua kita, selawat dulu. Setelah selawat baru kita baca doa untuk orang tua kita. Masya Allah teman-teman. Ini yang dinamakan birrul walidain yang sebenarnya. Ini yang dinamakan menjadikan orang tua kita itu raja. Menjadikan orang tua kita raja. Jadi bukan harta, bukan kemewahan, bukan kita mencukupi kebutuhan orang tua kita, itu artinya kita sudah menjadikan orang tua kita raja. Nah, kalau kita cuma mencukupi kebutuhan orang tua kita, memberikan harta kepada orang tua kita, apapun yang orang tua kita minta, kita berikan. Akan tapi orang tua kita tidak sholat, kita biarkan. Orang tua kita menjarakan keburukan orang, kita biarkan. Maka apalah arti harta apapun yang kita berikan kepada orang tua kita. Tidak bisa membalas ketulusan, keikhlasan orang tua kita yang sudah mengandung 9 bulan, yang sudah melahirkan kita. Ya, dengan berjuang seperti mempertaruhkan nyawa. Di saat sakit, ya sakitnya tidak bisa kita lukiskan dengan apapun. Tapi setelah kita lahir, melihat kita, Masya Allah, ya, hilang rasa sakit. Semua rasa sakit yang dirasakan ya di saat melahirkan itu hilang, nggak ada rasa sakit. Yang ada apa? Masya Allah, kebahagiaan teman-teman, kebahagiaan di dalam hati ibu yang setelah melihat kita sudah dilahirkan itu. Nah, ini teman-teman, harta yang kita berikan orang tua kita, mencukupi kebutuhan orang tua kita, lalu kita berikan hal-hal yang mewah kepada orang tua kita, tidak bisa membalas jasa dari orang tua kita itu. Ya, kita berikan uang, kita cukupi kebutuhan, tapi orang tua kita menggibah orang, kita biarkan. Maka apalah arti uang yang kita berikan orang tua kita? Apalah arti harta yang sudah kita berikan kepada orang tua kita? Apalah arti fasilitas ataupun mencukupi kebutuhan yang kita berikan kepada orang tua kita? Akan tapi kita membiarkan orang tua kita terjerumus dalam dosa. Padahal
Orang tua kita lah yang sudah berjuang menjadikan kita ya dari perut ibu, sehingga kita bisa melihat gemerlapnya dunia ini. Sehingga kita bisa sekolah, kita bisa belajar ilmu, kita bisa bekerja, kita bisa mengenal apapun di bumi Allah ini. Ibu kita, bapak kita, orang tua kita. Lalu kita ya, setelah itu kita dewasa, kita kasih uang, ya kita kasih harta, kita kasih cukup kebutuhannya, tapi kita tidak memperhatikan kebutuhan rohani orang tua kita. Ya, kita memberikan harta, mencukupi kebutuhan itu adalah kebutuhan jasmani. Rohani adalah bagaimana kita membimbing orang tua kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Nah, kalau kita teman-teman biru walidain sama orang tua kita sesuai dengan syariat agama. Ya. Biru walidain kita benar-benar diridhoi oleh Allah. Yaitu dengan cara satu, menjadikan diri kita menjadi anak yang solehah. Kedua, kita selalu membimbing orang tua kita untuk benar-benar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ketiga kita selalu mendoakan orang tua kita dimanapun kita berada, ya, dalam sholat wajib kita, sholat sunnah kita, dalam keadaan apapun teman-teman. Baca sholawat dulu sebelum membaca, sholawat dulu ya, sholawat dulu. Karena di saat kita berdoa sama Allah, ya, kita dengan bersholawat, maka Allah akan kabulkan doa kita. Kalau kita mau seperti itu teman-teman, kita menjadi orang biru walidainnya seperti sesuai syariat agama, maka Masya Allah, walaupun kita berada jauh di perantauan ataupun kita tidak bisa pulang untuk bersilaturahim dengan orang tua kita, tapi Masya Allah, doa kita itu akan menjadi sebab Allah lah, ya, Allah sendiri yang akan menjaga orang tua kita. Sebab doa kita itu Allah sendiri yang akan menjaga atau memberikan apapun yang orang tua kita butuhkan itu dengan cara yang tidak disangka-sangka. Berkat dari doa kita teman-teman. Doa kita. Walaupun kita berada di jauh, tapi kita tetap mendoakan orang tua kita. Kita tetap birrul walidain sama orang tua kita. Nah, ini yang dinamakan baru birrul walidain yang sebenarnya. Apa tadi? Satu, ya, kita jadikan diri kita sebagai anak yang solehah. Seperti menjalankan perintah Allah, menjadi orang yang beriman, menjadi orang bertakwa, menjadi orang bertauhid, dan benar-benar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau misalkan laki-laki, ikhwan, benar-benar menjadi orang yang soleh, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau wanita juga sama, menjadi wanita yang solehah, anak yang solehah, dengan menutup aurat, memakai pakaian syari yang baik, pakaian yang takwa, menjadikan diri kita menjadi orang yang beriman, bertauhid, ya, memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Ini pertama, birrul walidain yang pertama. Yang kedua membimbing orang tua kita, membimbing untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ketiga mendoakan orang tua kita di setiap keadaan apapun, selalu mendoakan orang tua kita. Di sholat kita 5 waktu, kita doakan orang tua kita. Di saat kita berpuasa, mau buka puasa, kita doakan orang tua kita. Di saat kita makan sahur, kita doakan orang tua kita. Hujan, kita mendengar azan, ya, sesuai dengan di saat kita tahu gitu ya, waktu yang baik, kita ingin berdoa, doakan orang tua kita. Maka ini namanya birrul walidain teman-teman. Birrul walidainnya sebenarnya. Ini yang dinamakan kita menjadikan orang tua kita, yaitu menjadi raja. Karena dengan kita menjadi anak yang solehah, dengan kita membimbing orang tua kita itu benar-benar untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan kita benar-benar mendoakan orang tua kita, maka kita akan menjadikan orang tua kita itu raja, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Akhirnya kita memuliakan orang tua kita baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah teman-teman. Ini yang dinamakan birrul walidain di dalam Islam. Syariat di dalam Islam yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah ya. Nah, inilah kenapa nih saya ajak teman-teman belajar tentang kajian seperti ini ya. Karena dengan tujuan supaya kita Allah memberikan selalu ilmu kepada kita, supaya dengan kajian seperti ini teman-teman menambah keimanan kita, ketakwaan kita, ketauhidan kita, sehingga kajian ini memberikan solusi untuk kita, untuk memperbaiki diri. Oh ya, ternyata selama ini saya salah gitu ya, birrul walidain sama orang tua salah gitu ya. Karena saat ini selama ini saya cuman
memperhatikan kebutuhan jasmani orang tua saja, tidak pernah memperhatikan kebutuhan rohani untuk orang tua kita. Cuman memperhatikan kebutuhan jasmani orang tua, tapi tidak memperhatikan kebutuhan rohaninya, ya, rohaninya. Sehingga apa ya? Sehingga apa? Kita hanya mengukur birrul walidain itu dengan apa? Dunia, dengan duniawi, dengan harta, dengan benda, dengan kemewahan. Ya seperti itu teman-teman. Ya, ternyata oh seperti ini ya birrul walidainnya sebenarnya. Selama ini salah gitu ya. Ya, nah di sini teman-teman. Ya, dulu sama gitu loh. Nisa juga sama. Ya, menganggap bahwa birrul walidain itu kita selalu yang penting kita mencukupi orang tua kita bekerja punya penghasilan, kita cukupi orang tua kita kebutuhannya, cuman itu gitu loh. Tapi ternyata salah gitu loh. Karena di saat kita membiarkan orang tua kita berbuat dosa, maka kita akan hilang status birrul walidain kita itu yang sebenarnya itu. Artinya kita sudah menjerumuskan, membiarkan orang tua kita terjerumus dalam dosa, ya, dalam dosa. Itu bukan dinamakan birrul walidain gitu ya. Dan birrul walidainnya sebenarnya adalah tadi, jadikan diri kita sebagai anak yang soleh-solehah, memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah, ya, selalu bimbing orang tua kita. Walaupun kita tahu, ya, kita tidak boleh menganggap bahwa kita lebih pintar dari orang tua kita, pengetahuan kita lebih banyak dari orang tua, tidak. Karena bagaimanapun, ya, walaupun kita mungkin mungkin teman-teman sekolahnya tinggi, ataupun mungkin sudah punya belajar tentang syariat agama banyak, ilmunya kita banyak, akan tapi tetap di hadapan orang tua kita tetap harus merendah. Harus merendah artinya bahwa kita itu tetap tidak ada apa-apanya dibandingkan orang tua kita gitu loh. Ya, di sini kita ajarkan orang tua kita, teman-teman, membimbing, saling membimbing. Ya, kita jadikan misalkan kita komunikasi itu bagaimana supaya orang tua kita juga bisa membimbing kita, ya, dengan nasihat-nasihatnya, dengan doa-doanya. Ya, kadang kan seperti itu teman-teman. Bisa kita membimbing orang tua kita, lalu kita juga orang tua kita membimbing kita, lalu mendoakan kita harus seperti ini. Artinya kita saling membimbing, nah, supaya mendekatkan diri kepada Allah dan mendoakan selalu orang tua kita dalam keadaan apapun. Dan ini yang dinamakan birrul walidain, teman-teman. Nah, di sini kajian kita hari ini, semoga ya di bulan Ramadan yang terakhir ini bisa menjadi ilmu kita, bisa menjadi pengetahuan kita, dan bisa menjadi solusi buat teman-teman yang saat ini masih salah dalam berbirrul walidain, ya. Salah mengartikan birrul walidain, ya, untuk kita bisa memperbaikinya supaya kedepannya kita sebagai anaknya bisa benar-benar menjadi anak yang benar-benar bisa birrul walidain dengan orang tua kita, dan kita bisa benar menjadi anak yang memuliakan orang tua kita, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Benar-benar kita bisa menjadikan orang tua kita raja, baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Teman-teman, sekian dari Nisa kajian kali ini. Semoga ya kajian ini benar-benar menambah keimanan kita, ketakwaan kita, ketauhidan kita, dan menjadikan kita menjadi sebab doa kita, teman-teman. Dan Allah mengabulkan doa kita dan menjadikan kita semua umat Islam menjadi umat yang menjadikan kita sebagai umat Islam atau anak-anak bisa benar-benar bisa birrul walidain dengan orang tua kita sesuai dengan syariat agama, sesuai dengan syariat agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kajian ini menjadi doa kita, sebab kita, dan Allah menjadikan kita menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang bertakwa, bertauhid, dan yang paling utama adalah menjadikan kita menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Amin Allahumma amin. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, sekian dari Nisa. Mohon maaf atas kesalahan, kekhilafan dalam Nisa menyampaikan. Karena bagaimanapun teman-teman ya, kita sebagai manusia selalu selalu salah di hadapan Allah. Kita selalu bodoh. Kita selalu tidak sempurna di hadapan Allah. Karena apa? Karena hanya Allah yang maha sempurna. Karena semua kelebihan yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, apapun yang kita miliki di bumi Allah ini semua adalah miliknya Allah. Kita tidak memiliki apapun, ya. Karena apa? Karena hanya Allah lah yang maha sempurna. Hanya Allah yang maha sempurna. Sekian dari Nisa, teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil